Halo semuanya, balik lagi di channel yang selalu bahasa alur cerita. Di sini akan membahas alur cerita manhwa berjudul Global Beast Tamer Can See the Path of Evolution. Alur cerita dibuka di sekolah junior Beast Taming. Di dalam kelas seorang guru menjelaskan, setiap orang mengontrak bis pertamanya dan dipastikan untuk banyak istirahat. Dan akhirnya kelas dibubarkan. Di sini semua siswa keluar kelas. Seorang siswa berkata penilaian kualifikasi Beastmaster akan segera tiba dan aku sangat gugup wai. Namun seorang pria duduk di belakang dengan santuy tanpa memperdulikan sekitarnya. Profesi Beastmaster lahir dari sini. Melangkah ke panggung dunia di era Beast Taming ini, para Beast Tamer secara alami menjadi simbol status dan pangkat. Dapat dikatakan bahwa selama kau menjadi seseorang Beastmaster, itu berarti memasuki kelas elit di masyarakat. Di dunia ini, semua anak muda yang berusia 18 tahun ke atas dapat mengontrak bis pertama mereka. Semakin tinggi kekuatan jiwa, semakin tinggi batas level bis yang dapat dikontrak. Sayangnya aku berbeda dengan mereka, karena pemilik asli tubuh ini sebelum aku melakukan perjalanan melintasi waktu telah mengontrak bis pertamanya. Ia melakukan kontrak dengan bola salju kecil. Inilah yang tidak berbahaya bagi hewan dan manusia, karena bisnya hanya bertingkah lucu. Bukan hanya itu, ia berkata jika benda ini tidak mematikan bahkan tidak bisa berevolusi. Ya, pemilik tubuh ini bisa dianggap seorang yang lemah oleh sekelilingnya dan aku bernama Lindsay. Tiba-tiba ada sekumpulan abang jago mendekat. Ia berkata, Lindsay, ayolah jangan terlalu dipikiran. Tidak masalah jika kau tidak menjadi Beastmaster. Kau bisa menjadi pekerja kantoran biasa. Lindsay tidak menanggapi lelucon ledekan seperti itu. Tiba-tiba dari notifikasi sistem muncul dengan notis. Sistem telah selesai, aktivasi berhasil. Sistem achievement diluncurkan secara resmi. Menyadari itu Lindsay berkata, ini jari emas. Sudah lama sekali aku tiba ke dunia ini, tapi sistemnya belum muncul juga. Apa karena ini ya? Dari sistem muncul sebuah profil dengan nama Lindsay. Fisik 1,0, spirit 0,8 dan belum ada level dengan catatan. Fisik dan atribut spiritual pria dewasa adalah 1. Melihat detail sistem Lindsay berkata, berkembang, bukankah mustahil untuk berevolusi? Tunggu. Menyadari itu Lindsay berkata, ini Little Snowball jelas tidak bisa berevolusi. Lindsay di sini langsung mencoba menggunakan poin achievement untuk meningkatkan Little Snowball-nya. Ketika Lindsay menggunakan poin, dia akhirnya di sini berhasil level up dengan naik ke rank 1. Stage kedua di sini ia bangkit dan meninggalkan kumpulan bang jago. Lindsay berpikir untuk mencari uang lalu ia pergi ke toko Pet Beast. Namun kumpulan bang jago terus meledeknya. Dan akhirnya datang seorang wanita tak dikenal dengan berkata, jangan keterlaluan. Melihat Lindsay yang dibelah, bang jago itu menjawabnya, ternyata itu Nona Guan. Aku tak keterlaluan. Aku takut sekali dengan sampah Lindsay, hahaha. Lindsay yang tak terima diledek ia berkata, sudahlah lupakan saja. Tidak perlu berdebat dengan kumpulan nyamuk di sekolah ini. Ketika waktunya tiba mereka akan mengerti secara alami. Sementara berbeda tempat di rumah Lindsay. Lindsay yang memberikan kristal kepada hewan kontraknya tiba-tiba. Ia langsung berevolusi. Notifikasi sistem muncul dengan keterangan Ice Crystal Spirit. Naik ke rank 2 stage 2. Spirit yang menempel Lindsay ia merasakan ini dingin kali bah. Notis sistem muncul. Mendapatkan 100 poin achievement. Strength Crystal ke-11 Soul Crystal bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa menentukan jumlah dan level Pet Beast yang dapat dikontrak. Merasakan itu Lindsay seperti ada kekuatan yang membludak di tubuhnya. Lindsay berpikir, aku tidak merasa kedinginan lagi dan aku merasakan kekuatan yang terus mengalir dalam tubuhku. Lindsay langsung menggunakan semua poin achievement dengan melakukan level up spirit saljunya. Di sini ia berhasil menaikkan menjadi stage keempat. Lindsay berpikir dengan kejutan seperti ini, besok di asosiasi. Saat penilaian pasti akan membuat mereka terkejut. Akhirnya keesokan pagi yang cerah, Lindsay bersama Ning Guan berangkat bersama. Ning berkata, saudara apakah kamu sudah siap? Menjawab dengan penuh percaya diri Lindsay berkata, tentu saja, aku juga perlu mendapatkan kualifikasi sebagai Taming Master hari ini. Semua orang kaget melihat Lindsay dan Ning Guan berangkat bersama, karena Guan terkenal dengan murid jenius di kelas 3 sekolah menengah Pinghai. Namun mereka tak mengetahui Lindsay dan Guan adalah sepupu. Tentu akan banyak pengagum Guan yang cemburu mengetahui kedekatannya. Di tengah perjalanan, mereka dihentikan 2 orang jamet. Ketika seorang pria mendekat dan langsung memukul ke arah Guan,
Dengan easy Lindsay langsung menahannya membuat mereka yang melihatnya kaget. Serangannya yang ditahan Lindsay, pria berambut blond berkata, hanya 2 anak sekolah menengah saja sombong kali Wak, mau melawan Ghost Wolf rank 2 milikku mimpi. Jika kau ingin menang, Guan yang tak punya pilihan ia memutuskan untuk mengeluarkan kekuatannya, namun ia kaget melihat Lindsay yang masih di depan. Guan bertanya, saudara, apa yang kau lakukan? Lindsay dengan santuy menjawab, serahkan saja padaku jika kamu terluka saat melawannya. Ini akan mempengaruhi penilaian bakatmu. Dia bocah jamet bangga kali karena ia berpikir akan mengalah Lindsay dengan bantuan abang blondenya. Dia pria blond langsung mengeluarkan spiritnya dengan berkata, serang. Serangan itu dengan mudah dipatahkan. Dengan spirit es milik Lindsay, membuat serigala pria blond langsung membeku. Mereka 2 jamet tak percaya itu. Apakah itu Little Snowball? Ketika mereka ingin kabur, Lindsay berkata, siapa yang memperbolehkan kalian kabur? Dengan gercep dia langsung menunduk dengan berkata, maaf bos kami salah. Setelah pertempuran kecil itu, di sini gedung asosiasi Beastmaster, semua orang telah berkumpul melihat Origin Stone Tablet. Lindsay yang melihatnya berpikir, ini adalah penilaian bakat terakhir tahun ini. Beberapa orang akan kehilangan kualifikasi mereka sebagai Beastmaster sebelumnya, sementara beberapa orang akan berhasil masuk ke Akademi Beastmaster, memulai kehidupan baru. Aku yakin di sini akan berhasil. Tiba di sini akhirnya seorang pria dikawal banyak bodyguard menjelaskan, selamat datang Sema di penilaian bakat Beastmaster hari ini, setiap orang akan menerima medali perunggu kecil. Ketika masuk, dan tulisan dengan keterangan kelas rendah, menengah, tinggi dan kelas super terukir di atasnya, inilah kunci untuk memasuki Virtual Realm of the Origin Stone Tablet. Mendengar itu semua orang beranggapan ini ada hal-hal yang mudah untuk memasuki Akademi Beastmaster. Ningguan ia langsung bertanya kepada Lindsay, saudara kamu pilih yang mana? Lindsay di sini memilih tingkat super, yang membuat mereka kaget. Salah satu dari mereka langsung berkata, apa orang ini bodoh? Ya aku rasa ia menekan tombol yang salah. Dia si panitia berkata kepada Lindsay, apa kau tidak mendengar yang kujelasan tadi? Kau congek ya? Lindsay menjawab, santuy ini adalah keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ketika di sini penilaian dimulai mereka langsung masuk ke Virtual Origin Stone Tablet. Setelah mereka berpindah tempat, Lindsay langsung membuka sistem. Ia langsung menggunakan Soul Crystal dan 100 poin achievement-nya, yang membuat tubuhnya dan spirit meningkat level up. Tiba di depan Lindsay ada seorang monster datang itu adalah Flame Lizard Fire dengan rank 1 stage 7. Monster itu langsung menembakkan api ke arah Lindsay. Dengan mudah Lindsay membalas dengan serangan Ice Crystal Soul. Terjadi sebuah ledakan yang membuat monster itu membeku, melewati level pertama. Total 5 level dengan tantang yang terus berlanjut. Dari luar dia memperhatikan Lindsay yang mengalahkan monster satu persatu. Ia berkata, bocah, kau hanya beruntung karena mengandalkan atributmu. Berikutnya adalah tantangan sesungguhnya. Lindsay yang terus naik level. Akhirnya muncul monster Blight Beast Botany. Rank 2 stage kedua mereka yang menonton berpikir, Beast milik Lindsay rank 2 stage pertama, namun di sini Lindsay berkata, monster Beast itu pohon layu, kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Hingga akhirnya Spirit Beast milik Lindsay terkunci, dengan serangan With-Headed Entanglement membuatnya terlilit pohon. Serangan kedua monster itu langsung maju dan menyerang, namun Lindsay langsung mengeluarkan kekuatan es yang membuat kakinya membeku. Itu adalah jurus ekstrim Coat Domain, serangan es yang terus-menerus menyerang ke arah monster pohon layu, membuat Lindsay berhasil mengalahkannya naik ke level 3. Mereka yang gagal dan berhasil menyelesaikan virtual langsung melihat Lindsay. Dia berkata, woi kenapa orang itu begitu kuat? Dia Ningguang sepupu Lindsay yang telah berhasil kaget. Semua orang berkumpul melihat apa? Melihat pertarungan Lindsay melawan Sabertooth Lion Beast dengan type rank 2 stage kelima. Serangan Lindsay yang tak berhasil menahan Beast Lion. Ia berpikir keras dengan berkata, Ice Crystal bersiaplah. Lindsay mengeluarkan teknik ekstrim Coat Domain kedua kalinya, yang membuat mereka menontonnya berpikir itu mustahil. Beast Lion yang tertusuk Ice milik Lindsay tepar. Namun bos lain itu bangkit lagi. Dia si panitia berpikir melihat pertarungan Lindsay. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Sabertooth Lion rank 2, stage kedua, maka hewan peliharaannya setidaknya rank 2 stage kelima. Bocah, kau benar-benar menyembunyikan tipuan. Menarik.
Little Snowball kesekian kali mengeluarkan teknik yang tak biasa, namun itu tak berhasil membuatnya tumbang. Sistem muncul dengan notifikasi Lindsay mencapai pencapaian baru. Lindsay berpikir keras dan akhirnya dia memilih Extreme Ice Chain, membuat beast miliknya bertambah kuat dan menggunakan teknik jiwa Ice Crystal Spirit. Semua orang yang menonton dari Stone berkata, "Hei, apa yang terjadi dengan sebelumnya? Dia naik level bagaimana mungkin?" Setelah serangan berkali-kali, Lindsay akhirnya mengeluarkan teknik pamungkas. Dia mencoba menggunakan Extreme Ice Chain dengan gabungan teknik Icicle, membuat orang yang menonton si panitia Akademi Beast kaget terhentak dengan berkata, "Mengapa pet beastnya bisa menggunakan 3 skill?" Berkali-kali serangan Lindsay akhirnya membuatnya lolos, berhasil menyelesaikan Virtual Stone Tablet. Notifikasi sistem muncul dengan keterangan Lindsay dapat mengontrak beast kedua. Tak percaya Lindsay berpikir, apa? Kontrak terbaik untuk yang kedua? Sepertinya sudah waktunya pergi ke toko pet beast. Lindsay akhirnya menyadari kenapa sekelilingnya berkumpul di sini. Setelah itu seseorang mendekat dengan berkata, "Wow, penampilanmu luar biasa. Apakah kau tertarik bergabung dengan asosiasi Beastemo kami?" Semua orang yang mendengarnya nampak kaget dan merasa iri. Namun Lindsay berpikir, jika aku setuju sekarang biaya hidup dan biaya kuliah tak perlu dipikirkan. Namun yang pasti tak ada yang gratis di dunia ini. Lindsay langsung menjawab, "Terima kasih, tapi ia akan memikirkannya lagi." Sementara berpindah tempat. Sesampainya Lindsay di rumah, ia langsung membuka buku yang diberikan gurunya. Ia langsung berkonsentrasi. Lindsay ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ini spirit teknik yang biasanya membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa bulan untuk dikuasai oleh orang biasa. Tapi aku hanya membutuhkan 10 menit saja. Wow,